الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khawla billah rahiman rahimakumullah. Halo Ustaz Muhammad, alhamdulillah sudah hadir sejak pagi tadi. Sambil menunggu beliau persiapan, insyaallah kita manfaatkan waktu yang ada untuk membaca beberapa hal yang perlu kita tahu, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, terkhusus terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam menghormati, mengikuti dan memenuhi hak-hak para ulama. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Hasan Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis yang masyhur hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, ad-dinun nasihah, qala ad-din nasihah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Al-a'immah ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, adalah al-ulama wal umara. Qala rahimahullahu taala, wan nasihatu lil ulama, an-nasihah untuk para ulama maksudnya, kata beliau rahimahullahu taala, al-awwal mahabbatuhum, kita mencintai mereka. Qala, kata beliau rahimahullahu taala,
li'annaka idza lam tuhibba ahadan fa innaka lan tata'assa bih. Karena kalau engkau tidak cinta kepada seseorang, maka engkau tidak akan berusaha untuk beruswah, menirunya, mengikutinya, bertauladan kepadanya. Seorang akan bisa beruswah kepada para ulama, berusaha meniru amalan para ulama, ya ketika dia mencintainya. Sehingga kewajiban yang pertama adalah mahabbatuhum. Yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah ma'unatuhum wa musa'adatuhum fi bayanil haqq. Membantu mereka di dalam menjelaskan al-haq kepada umat. Bagaimana caranya kata beliau rahimahullahu taala? Fatunsharu kutubuhum, yakni disebarkan kitab-kitab mereka, karya-karya mereka, tulisan-tulisan mereka, buku-buku mereka disebar bil wasail i'lamiyah al-mutanawwi'ah, dengan berbagai macam media yang ada untuk kita membantu menyebarkan al-haq yang disampaikan para ulama kita, allati takhtalifu fi kulli zaman wa makan, yang tentunya media yang ada, sarana yang ada berbeda-beda di setiap tempat dan waktunya. An-nasihah lil ulama, yang kedua adalah membantu menyebarkan al-haq yang mereka sampaikan. Dan kita menyebarkan tulisan-tulisan mereka, karya-karya mereka, buku-buku mereka, penjelasan-penjelasan mereka. Yang kedua, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, adalah al-dhabbu an a'radihim, membela kehormatan mereka, membela kehormatan para ulama. Sebagaimana kita diwajibkan membela kehormatan seorang muslim ketika dilanggar, dirusak oleh yang lain, ya, maka tentunya para ulama lebih berhak untuk kita jaga, kita bela kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Ini hadirin rahimana rahimakumullah, di antara hal yang perlu kita lakukan, mahabbatul ulama, cinta kepada para ulama, menyebarkan al-haq yang mereka sampaikan, membela kehormatan mereka. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Dan di antara yang perlu kita terus ingat, terkhusus di zaman seperti ini, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, adalah ahammiyah ar-ruju' ilal ulama. Pentingnya kita senantiasa merujuk kembali kepada para ulama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83, wa idza ja'ahum amrun minal amni abil khawfi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka satu perkara, satu berita, satu kejadian, apakah itu yang terkait dengan keamanan, yang membuat rasa aman, rasa tentram, atau rasa takut, ada umubi,
mereka langsung menyebarkannya, langsung menyebarkan, menyampaikan kepada yang lain tanpa ada bimbingan, arahan dari orang-orang berilmu. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, kalaulah seandainya mereka kembalikan dulu kepada Rasul, kepada orang-orang berilmu di antara mereka, la'alimahu alladhi yastanbitunahu min, niscaya mereka para ulama, orang-orang memiliki ilmu yang mumpuni, ahlu istinbat, ya mereka orang-orang tahu, yang memiliki pemahaman apakah berita tersebut pantas untuk disebar atau tidak. Ini khonafillah rahimana rahimakumullah. Di satu sisi ayat ini terkait dengan keutamaan orang berilmu. Di sisi lain ayat ini khonafillah rahimana rahimakumullah menjelaskan tercelanya orang-orang yang tidak berusaha merujuk, minta bimbingan kepada para ulama, orang-orang berilmu. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fi hadza dalilun li qa'idatin adabiyyah. Di sini ada dalil untuk satu kaidah yang terkait dengan adab. Wa hiya annahu idza hasala bahthun fi amrin min al-umur yanbaghi an yuwalla man huwa ahlun lidzalik wa yaj'al ila ahlihi wa yataqaddam baina aydihim fa innahu aqrabu ila as-shawab wa ahra lis-salamati min al-khata'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, itu kaidah yang ada yang didukung oleh ayat ini, terkandung dalam ayat ini, yaitu kata beliau, apabila ada satu pembahasan, satu perkara, satu permasalahan, maka hendaknya diserahkan kepada orang-orang yang memang mumpuni, kepada ahlinya. Tidak boleh seorang ikhwani fillah rahimana rahimakumullah mendahului mereka, para ulama, ahlu istinbat, orang-orang yang tahu mana maslahah, mana mafsadah, diserahkan. Tidak seperti kebanyakan orang sekarang, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, sepertinya semua orang merasa berhak tahu semua masalah. Di zaman sekarang nih, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, di era teknologi yang ada, media sosial yang ada, sepertinya semua merasa berhak untuk menyebarkan semua berita. Semuanya merasa, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, seakan-akan orang yang mumpuni untuk punya andil, menyebarkan berita-berita, perkara-perkara yang terkait dengan dakwah, terkait dengan umat. Tidak demikian, ya ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Dipilih orang-orang yang punya kemampuan, ilmu dan pengalaman. Mereka yang menggodok, mereka yang mengkaji. Kemudian mereka serahkan kepada para ulama dengan gambaran-gambaran yang jelas sesuai dengan kenyataan yang ada. Minta bimbingan kepada para ulama. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa innahu aqrabu ila as-shawab wa ahra lis-salamati minal khata'. Ini lebih mendekatkan kepada kebenaran dan lebih akan menyelamatkan dari kesalahan. Ini yang pertama.
Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, wa fihi an-nahyu 'anil 'ajalati wat tasarru' li nashril umur min hini sama'iha. Di sini pun ada larangan. Al-ajalah wat tasarru', terburu-buru, tergesa-gesa, menyebarkan perkara-perkara, berita-berita ketika dia dengar A, langsung B, langsung sebarkan ke B, ke C, ke D, terus dengar berita langsung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Ya, cukuplah kedustaan bagi seorang hamba ketika dia terus menyampaikan semua berita yang nyampe kepada dia. Tidak ada tasabbut, tidak ada tabayyun, tidak dicek, semua yang dengar sebar, semua dengar sebar. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sekali lagi iya, termasuk penyakit. Sebagian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah asatidzah kita, saya ingat dulu ketika ada pertemuan, kalau saya Askari mengingatkan, iya, kadang ucapan-ucapan, iya, para ulama dinukil, Qaul Ibnu Taimiyah rahimahullah misalnya, kada, lihat Majmu' Fatawa, jadi sekian, nomor sekian. Iya, kita mungkin merasa cocok, langsung sebar. Ternyata ada kejadian, beliau teliti, enggak ada. Itu bukan ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Itu contoh. Itu contoh faedah ilmiah, apalagi terkait berita-berita yang ada, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Dan sering kejadian, saya kira sering antum dapatkan. Ya, ada berita sebarkan, tiba-tiba ada bayan. Iya, klarifikasi. Ternyata bukan, itu kejadiannya. Iya, di antara kesalahan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-ajalatu wa tasarru', terburu-buru, tergesa-gesa menyampaikan berita-berita ketika mendengar. Iya, sebelum diteliti, dicek, minta arahan. Ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memandang, melihat mana maslahah, mana mafsadah, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Para ulama kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ar-ruju' ila ulama, kembali kepada para ulama, merujuk kepada para ulama adalah sebab di antara sebab sabat di atas al-haq. Istiqomah seorang di atas al-haq. Sebaliknya, al-khuruj min manhajil ulama, keluar dari manhajnya para ulama, sebab di antara sebab seorang terjatuh ke dalam kesesatan. Satu hadis yang menunjukkan pentingnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah kita kembali kepada para ulama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, di hadis yang ke-191 dalam Sahih Muslim. Kita baca sebagiannya. Hadis Yazid al-Faqir, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya sampai seorang bernama Yazid al-Faqir. Kata beliau, kuntu syaghaftu ra'ya min ra'yil khawarij. Dulu kata beliau aku terkena pemahaman khawarij.
Kita tahu di antara pemahaman Khawarij adalah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, menyatakan mereka adalah kafir dan kekal di neraka. Dan seorang ketika dikatakan di neraka, dia akan mungkin keluar darinya. Fakhrajna fi isabatin dhawi adadin nuridu an nahuj thumma nakhruju 'ala an-nas. Maka kami pun keluar bersama beberapa orang yang juga terkena fikrah Khawarij, mau haji. Niatan mereka setelah haji, kemudian mereka akan dakwah keliling, mendakwahkan pemikiran Khawarij mereka kepada yang lain. Qala, kata beliau, famararna 'ala al-Madinah fa idza Jabir ibn Abdullah yuhadditsul qaum jalisun ila sariyatin. Ketika kami lewat di kota Madinah, ternyata kami dapati ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau sedang menyampaikan hadis kepada kaum muslimin. Ketika itu ia duduk di salah satu tiang di masjid di Madinah. Beliau menyampaikan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa qad dzakara al-jahannamiyin. Ternyata di antara yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah adalah terkait dengan al-jahannamiyin. Berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlul jannah, ahlun nar, mereka-mereka yang ada di kalbunya iman, iya, pasti mereka akan dikeluarkan dari jahannam untuk dikeluarkan, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagian mereka keluar dengan syafaat dan sebagian mereka keluar dengan semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selama ada di kalbu mereka al-iman, keimanan. Yang tentunya ikhwani fillah rahimakumullah ini bertentangan dengan fikrah pemikiran Khawarij yang tadi saya sebutkan. Mereka Khawarij mengkafirkan kaum muslimin ketika melakukan dosa besar. Dan mereka Khawarij menyatakan seorang yang telah diancam masuk neraka, setelah masuk neraka dia akan mungkin keluar dari neraka. Ternyata ketika sampai di Madinah, beliau dapati seorang sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah, menyampaikan hadis ini. Berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan keluarnya orang-orang dari neraka, dimasukkan ke surga, jahannam. Fakultulah, ketika mendengar ini maka Yazid al-Faqir berkata, ya sahib Rasulullah, wahai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal ladzi tuhadditsun? Apa yang tadi kau sampaikan? Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Iya, keluarnya, iya, orang-orang yang beriman dikeluarkan dari jahannam menuju surga. Wallahu yaqul, Allah berfirman, kata siapa? Yazid al-Faqir yang terkena fikrah Khawarij. Beliau menyebutkan syubhat yang mengenai pemikiran beliau. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya orang-orang yang kau masukkan ke neraka telah kau hinakan, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah punya penolong. Dari ayat ini punya pemahaman berarti orang masuk neraka udah hina, nggak mungkin keluar dari neraka. Ini siapa? Khawarij. Tidak dibedakan, tidak dipilah mana orang muslim yang masuk neraka itu akan keluar, orang kafir kekal. Tidak dibedakan antara kafir dengan muslim. Pokoknya semua yang masuk neraka sudah kekal, hina di neraka. Qala, kata beliau, wa ammal ladzina fasaqu, dalam surat yang lain, dalam surat As-Sajdah, adapun orang-orang fasik, fama'wahumun nar, tempat mereka adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, ya, setiap kali
mereka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi mereka ke neraka. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan oleh kalian azab neraka yang dulu kalian dustakan. Ini orang masuk neraka itu kalau setiap keluar ingin keluar dimasukin lagi. Berarti orang masuk neraka sudah kekal. Apa namanya ini? Syubhat. Iya. Walhamdulillah rahimakumullah, boleh bertemu dengan seorang ulama, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Fama hadzal ladzi taqulun?" Ini dua ayat ini demikian menunjukkan bahwasanya orang masuk neraka kekal, tidak keluar. Apa yang tadi kau sampaikan dari Rasul? Ya, bahwasanya jahannamiyin itu mereka akan dikeluarkan dari neraka menuju surga. Sahabat yang mulia, seorang alim ulama, Jabir bin Abdullah menyatakan, "Ataqra'ul Qur'an?" Apa kamu baca Quran? Suka baca Quran? Jelas. Di antara ciri Khawarij adalah mereka orang-orang yang rajin ibadah. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum." Para ulama kita menyatakan, kenapa Khawarij? Iya, mereka adalah orang-orang yang rajin ibadah, tapi mereka adalah orang-orang yang kejam, membunuh, membantai. Karena ini, kata Rasulullah SAW, mereka baca Quran tapi tidak sampai hati mereka, nggak melewati kerongkongan mereka. Kata beliau, "Ataqra'ul Quran?" Qultu na'am, iya. Qala fa hal sami'ta bimaqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ni alladhi yab'athuhu Allah fi? Apakah pernah baca, pernah dengar ayat yang menjelaskan maqam mahmuda, kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqam mahmud? Qultu na'am, iya. Qala fa innahu maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhrijullahu bihi man yukhrij, yang dengannya Allah keluarkan orang-orang dari neraka dengan sebab syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maqam mahmud yani syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itulah di antaranya yang dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah maqam mahmud. Mau pernah baca? Kata dia, iya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian hadis panjang, Jabir menjelaskan tentang bagaimana syirat, tentang bagaimana kejadian-kejadian di akhirat nanti. Asyahid, dengan sebab bertemu dengan seorang alim ulama, Jabir bin Abdullah Yazid al-Faqir, bisa terselamatkan dari pemikiran Khawarij. Ternyata dua ayat yang beliau jadikan hujjah, untuk menyatakan seorang yang masuk neraka tidak akan mungkin keluar dari neraka, ini salah pemahamannya. Ternyata ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya ahlun nar, selama ada pada mereka keimanan, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka menuju surga. Di antara kisah Jahannamiyin. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah. Asy-syahid di akhir hadis berkata Yazid al-Faqir rahimahullahu taala, kata beliau, farajna, maka kami pun kembali pulang ke negeri kami setelah haji, setelah bertemu dengan dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Fala wallahi ma kharaja minna ghair rajulun wahid. Setelah pulang, setelah pertemuan dengan Jabir bin Abdullah, saya bertemu dengan seorang ulama dari kalangan sahabat, mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang masalah akidah. Ketika pulang, kata beliau, tidak ada lagi dari beberapa orang tadi yang awalnya berangkat haji dalam keadaan memiliki pemikiran Khawarij, tidak ada lagi yang kemudian memiliki pemikiran Khawarij, kecuali tinggal satu orang. Selamat, dari subhat, selamat dari kesesatan ketika duduk, mendapatkan penjelasan dari seorang alim sunni. Maka ikhwan fillah rahimakumullah,
Demikianlah kata Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, min ni'mat al-ahdath wal-ajim, di antara kenikmatan bagi orang-orang muda dan orang-orang ajam adalah an yuwaffiqahullahu ta'ala bi'alimin sunni. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada dia untuk bertemu, berjumpa, berguru dengan seorang alim yang ahlu sunnah. Nah, adapun terkait dengan masalah faidah hadis tersebut, hadis Yazid al-Faqir, yang pertama, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kata beliau, fahadil isabah ja'u ilal hajj wa qad ibtulu bifahmin khati. Lihat kelompok yang tadi, beberapa orang ini yang berangkat haji dalam keadaan memiliki pemahaman yang keliru, yang sesat, memiliki pemahaman khawarij. Wa huwa nasabal kaba'ir la yakhrujuna minan nar. Itu pemahaman yang sesat, yang salah yang daripada mereka khawarij, bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak akan keluar dari neraka. Wa hamalul ayat allati waradat fil kuffar al muslimin aidha. Yang kedua, di antara perbuatan khawarij adalah mereka membawakan ayat-ayat yang terkait untuk orang kafir, dibawakan, ditimpakan untuk orang-orang muslimin. Wa hadza aqidatul khawarij. Inilah akidahnya khawarij. Di antara sifat akidah khawarij adalah ini. Iya, mengkafirkan pelaku dosa besar, menyatakan pelaku dosa besar kekal di neraka, dan mereka kebiasaannya membawakan ayat-ayat yang terkait untuk orang kafir, dihukumkan kepada kaum muslimin. Ini akidah khawarij. Qala wa qad aradat hadhihi isabah an tadhhara 'ala an-nas bi hadhihi al-aqidah batilah badal hajj. Dan tadi kata Yazid al-Faqir, orang-orang ini sudah berniat setelah haji mau keluar menampakkan akidah mereka, mendakwahkan akidah mereka kepada hujjaj. Qala lakin fi hadhihi rihlah al-maimunah waffaqahumullahu liltiqa bi Jabir bin Abdullah al-Ansari. Namun ternyata dalam rihlah mereka, perjalanan mereka diberi taufik bertemu dengan seorang alim, dengan Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Fa'awada lahum fasada fahmihim, beliau menjelaskan rusaknya pemahaman mereka. Fa'adalu amma kanu azamu alaih, maka mereka pun akhirnya tidak jadi untuk melakukan apa yang mereka niatkan. Bahkan walam yakhruj minhum bihadzal batil illa wahidun minhum, bahkan akhirnya mereka kemudian semua keluar dari pemahaman khawarij, tinggal satu orang tersisa yang tetap ngeyel di atas pemahaman khawarij. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, ar-ruju' ilal ulama, kembali kepada para ulama, sebab di antara sebab kita bisa mendapatkan kejelasan dari syubhat-syubhat yang menimpa kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sangat jelas Ustaz bisa mengajar antum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.